ternyata ada satu hal yang belum begitu diperhatikan. Itu adalah dampak sosial masyarakat. Kalau udah melenceng sentil gitu ya. Enggak, sentil. Gimana kalau sentil jitak tuh gimana tuh? Bagian pemuda bukan tuh? Kita mau menyajikan tema maju mundur transisi energi. Ada beberapa narasumber di sini, ada 4 narasumber. Ini di sini ada, kenalin aja langsung ya. Ini ada Mbak Alifatul Azharo, Mbak Alifa, halo. dari Kamase ya, Komunitas Mahasiswa Sentra Energi UGM. Iya. Terus ada Mbak Elvina Yulia Putri Siregar, Ketua Society of Renewable Energy atau SRE, sama Mas Dafa, Mas Dafa Indra Prawira Izauhar, Ketua Dewan Energi Mahasiswa DEM UGM, dan ada Mas Muhammad Zar Azhari Mutahar, ahli hukum energi terbarukan dari Celios. Waduh, ngeri banget. Kita ini aja ya, kita mulai podcast kita sekarang. Santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Kita pertahankan spirit pemuda. Asik. Ini kan kita ngomong soal transisi energi terbarukan ya. Dunia, kalau nggak Indonesia, itu sedang dalam masa transisi ya. Untuk menjadi bukan lebih hijau, tapi mungkin kembali hijau gitu. Kayak ada beberapa komitmen internasional, ada Paris Agreement, ada COP, ada Glasgow gitu, dan juga SDG, Sustainable Development Goal. Nah, di salah satu poin dari 17 poin SDGs ini kan ada soal energi bersih dan terjangkau. Sebagai pemuda harapan bangsa, Mbak dan Mas ini, menurut kalian seberapa penting sih isu soal energi terbarukan, yaitu energi yang bersih dan terjangkau itu untuk diomongin oleh pemuda gitu, untuk jadi hal yang penting buat pemuda untuk dibicarakan. Mulai dari siapa dulu nih? Yang muda dulu kali ya. Yang muda dulu. Iya. Saya dong. Oh iya, bisa. Ya, dari Alifa deh. Iya. Jadi menurut pandangan saya, mengapa pemuda ini tuh penting gitu ya membicarakan terkait isu-isu energi terbarukan. Pemuda ini tuh dia hubungannya erat sama sebuah masa depan, di mana untuk di masa yang akan datang nanti, yang akan menikmati situasi negara ini, dan juga yang akan menerima estafet kepemimpinan, itu adalah pemuda. Dan isu terkait energi terbarukan ini juga kaitannya erat dengan isu-isu lain seperti ketahanan energi suatu negara, keadilan suatu negara, dan juga isu lingkungan. Nah, isu-isu ini adalah isu yang vital gitu ya. Nah, apabila tidak ada resolve mulai dari pemuda itu sendiri, dan ketika nanti pemuda itu udah menerima tongkat estafet dan siap untuk memimpin, tapi untuk isu energi terbarukan ini masih asing di telinga mereka, mereka tuh seperti kayak kewalahan atau chaos gitu buat merevitalisasi lah istilahnya terkait isu-isu keenergian ini, terutama di energi terbarukan. Dan juga apabila tidak dibahas dari awal, mungkin terkait kayak penguasaan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan, mereka akan ketertinggalan jauh. Gitu. Oke, kalau Mbak Elvina gimana? Oke, sebelumnya mau mention salah satu dari 3 hal yang tadi disebutin Alifa, itu tentang isu lingkungan. Nah, udah pada tahu belum ya kalau misalnya penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar secara global tuh apa sih sebenarnya? Apa ya? Jawabannya energi. Itu dikasih tahu sama salah satu dosenku. Nah, terus juga penyumbang karbon dioksida terbesar di Indonesia itu salah satunya itu dari batu bara dan migas. Nah, dari situ juga udah kelihatan kan ternyata yang bikin lingkungan kita tercemar ternyata energi nih. Makanya dari situ kita juga harus tahu gimana caranya biar energi yang kita pakai sehari-hari, yang kita gunakan sebagai bagian dari kehidupan kita ini nggak
nggak harus jadi masalah buat kedepannya. Apalagi kalau dirasain sekarang nih, Jogja lagi panas. Itu karena apa? Karena polusi, karena pencemaran udara. Nah, kita tuh pasti pengennya kita hidup di bumi nanti kan di keadaan lingkungan yang bersih ya, di mana kita bisa menghirup udara yang segar, terus juga lingkungannya juga adem-adem aja. Nah, maka dari itu kita harus mulai transisi menuju energi yang bersih dan terjangkau yang tadi disebutin oleh Mbak Kiki. Dari situ makanya setuju dengan Alifa kalau transisi energi itu harus dilakukan oleh pemuda, karena masa depan planet bumi ini sendiri itu dari pemuda, dari kita semua. Kita yang bakal ngejalanin masa depan itu sendiri nanti ke depannya, dan kita juga yang bakal ngasih edukasi ke anak cucu kita nanti, seperti itu. Gimana Mas Dava? Ya, sebenarnya semua jawaban udah diambil. Coba pikir lagi. Ada yang kurang satu sebenarnya tadi. Panasnya Jogja, dia nggak ngitung tuh Merapi lagi meletus. Itu juga. Tapi kan berarti luapan Merapi karena ada energi yang terkumpul di Merapi. Iya, betul. Energi Tapi juga. tadi kayaknya ada yang menarik tuh. Ini maksudnya gue jadi kayak ngambil alih, tapi nggak juga ya. Kamu penasaran juga. Tadi kan dibilang tuh ya, emisi gas rumah kaca terbesar disebabkan oleh energi nih, gitu kan? Berarti kayak kendaraan bermotor itu sebenarnya nggak seberapa gitu ya? Atau gimana tuh? Itu ada sektornya tersendiri sih, itu sektor gitu. transportasi. Tapi kan energi apa yang digunakan oleh kendaraan motor sendiri kan juga dihasilkan dari proses energi ya. Mereka dapat bahan bakar dari mana? Dari pengolahan energi. Gitu, seperti itu. Oh, jadi tetap ujung-ujungnya ya tetap energi juga yang gede. Iya. Oh ya, energi kan nggak cuma listrik ya. Iya, betul juga. bahan bakar. Iya. Gimana Mas Dava, ada tambahan lain nggak? Masih gue kejar nih. Masih. Udah lupa. Dikejar. Kejar radaku ya. Oke, melanjut ya sebenarnya. Sebenarnya dari yang disampaikan sama Alifa sama Elvina, setuju lah terkait lingkungan, terkait ketahanan, dan dalam aspek yang lebih jauh, kita semua dalam kehidupan sehari-hari kan sekarang ini kalau misalkan nggak kenal energi tuh kayaknya kok kesannya sombong banget. Kenapa sombong banget? Karena setiap hidup, mulai dari bangun sampai tidur lagi kan semua kita pakai energi. Ya. Nah, ketika pemahaman dan kesadaran itu mulai dibangun, sehingga yang kita lihat adalah bukan cuma lampu yang kita pakai sekarang, bukan cuma monitor yang terhubung sama listrik, tapi jauh lebih daripada itu. Bagaimana listrik ini bisa akhirnya menghasilkan hingga ke tangan kita. Mulai dari proses eksplorasi, mulai dari proses pembangkitan, mulai dari ekspor pendistribusian. Dan ketika kita sudah sadar akan hal itu, sebenarnya apakah hal-hal tersebut sudah berdampak secara positif kepada lingkungan atau tidak? Dan di sini adalah peran pemuda untuk menyadarkan akan hal tersebut, karena terkadang masyarakat hanya paham gimana kita mengoperasikan, tapi ada satu hal, bukan hanya bagaimana kita mengoperasikan, bagaimana kita menggunakan output energi, tapi bagaimana energi itu terbentuk. Apakah proses yang dijalankan juga melakukan proses-proses yang sudah sesuai aturan? Apakah proses itu juga tidak merusak area yang lebih jauh? Apakah dampak-dampak yang terjadi dari pembangkitan energi yang akhirnya kita manfaatkan untuk hal positif pun apa dilakukan dengan perbuatan yang positif juga dalam pembangkitannya? Oh, carbon footprint-nya itu ya. Pinter gue sekarang. Itu makna yang lebih terkumpul adalah carbon footprint. Kan artinya juga kita nggak bisa memandang cuma dari sebelah mata terbaik aja. Ternyata ada hal-hal lain yang juga perlu kita pandang lebih jauh. Nah, makanya di sini pemuda dari berbagai multidisiplin, dari berbagai semangat, dan memang yang dilihat dari pemuda adalah semangatnya. Dan terkadang kenapa pemuda menjadi sebuah sektor yang terpenting dalam penyadaran energi, dan kenapa pemuda harus tahu, karena pada akhirnya yang akan memberikan edukasi secara berlanjut, yang akan mengoperasikan, ya mungkin generasi terdepan yang punya pemikiran positif ketika tidak pemudanya dulu yang memiliki penanaman akan bagaimana sih moralitas terhadap lingkungan, bagaimana sih moralitas terhadap dampak sosial akan pembangkitan energi, akan perusahaan, akan industri, akan kebijakan energi kepada sekitar. Ketika tidak ada bentuk moral akan hal tersebut, maka ke depannya bentuk eksploitasi yang tidak terjaga akan terjadi berulang. Artinya siklus kehidupan yang merusak dalam setiap proses perubahan itu akan terjadi kembali. Ketika pemuda sudah berpikir, kita ketika melakukan sebuah perubahan, maka harus dijalankan dengan proses perbaikan, dengan proses penjagaan, dengan proses pelestarian. Maka inovasi-inovasi yang kedepannya akan terbentuk pun ketika pemuda-pemuda ini telah menjadi orang profesional, telah menjadi para pemegang kekuasaan,
maka dia juga akan memikirkan segi-segi sosial, segi-segi lingkungan, dan segi-segi moralitas yang lain, sehingga dengan perkembangan bumi ini, dunia ini, yang akan semakin maju akan teknologinya, alam dan Ibu Pertiwi pun akan tetap terjaga. Kita Oke. Mantep sih. Mantep banget. Nah, ini aku jadi penasaran nih. Ini masing-masing kan punya organisasi yang terkait energi ya, gitu. Bisa diceritain nggak? DEM itu apa? SRE itu apa? Kamase itu apa? Gitu. Itu kegiatannya apa sih? Terkait tentang bagaimana mempopulerkan isu energi yang baik di teman-teman muda gitu. Cara-cara sosialisasi mungkin ya, sosialisasi gitu. Dari penyampaian mungkin ada kegiatan apa gitu. Mungkin bisa dari Mbak Elvina dulu. Oke, Society of Renewable Energy UGM. Sebenarnya itu apa? Dari namanya komunitas. Di mana kita ini yang ada di SRE UGM itu merupakan sekumpulan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai jurusan yang tertarik di bidang renewable energy. Kegiatan kita sejauh ini apa? Jadi kalau boleh cerita itu SRE itu sekarang sedang memasuki tahun ketiganya sejak berdiri di tahun 2020. Karena masih di awal. Baru ya? Iya, masih baru. Pas pandemi banget ya. Iya. Gimana itu ketemuannya? Nah, justru itu karena sekarang baru full offline, jadi mungkin baru di periode sekarang kita bisa ketemu secara langsung. Kita mulai turun ke SMA buat ngasih tahu edukasi mengenai renewable energy, biar mereka yang mau kuliah nih jadi ngerti ternyata energi itu lingkupnya luas ya, dan seberapa besar kita harus concern di bidang renewable energy seperti itu. Terus juga kita juga pernah membangun pembangkit listrik tenaga surya. Bikin sendiri? Kita beli sih, karena kalau bikin kayaknya nggak bisa ya, harus dari produsennya. Oh gitu. Terus, tapi kalau kayak pas mampir ke SMA tadi, itu respon anak-anak itu gimana tuh? Mereka di awal seneng. Karena ada anak kuliah nih, apalagi dari UGM kan ya. Oh iya, keren lah ya. Iya, mereka awalnya semangat, terus mungkin karena bahasannya masih terlalu jauh dari mereka tuh, mereka mungkin banyak yang belum paham, tapi gara-gara itu jadi terbuka juga. Ada beberapa yang emang semangat terkait isu ini, apalagi kan isu soal energi ini kan juga banyak kayak di lingkup berita ya. Entah yang soal bahan bakar naik lah, atau mungkin persediaan kelapa sawit itu kan terkait sama biogas juga. Ya, mereka juga pernah baca berita seputar itu. Nah, makanya ada yang nanya-nanya, dan waktu sesi Q&A itu banyak banget yang nanya. Dan kita juga kewalahan dalam menjawab pertanyaan mereka. Terus tadi selain membangun pembangkit listrik. Tapi nggak ada yang dimarahin ya? Banyak nanya lo gitu, nggak ada ya? Oh enggak, kita malah senang. Senang ternyata antusiasnya bagus. kayak gini. Iya. Kalau kita yang masuk, gawat itu. Kebawel gitu. Oh gitu. Oke, kalau boleh cerita lagi. Oh iya, boleh. Selain dua hal tadi, kita juga pernah ikut orang dari SRE Indonesia dalam memasang PLTS di balkon di pusat tempat penginapan gitu di daerah Magelang. Oke, selain itu mungkin kita balik lagi, kita ngadain webinar, terus juga bikin campaign soal energi terbarukan dan iklim. Terus juga kalau sekarang itu kita rencana tuh pengen ngadain lomba lagi sih buat memantik ide orang-orang. Sama juga rencananya pengen banget ikut terjun ke desa-desa gitu kayak DEM, biar nanti bisa turut memberikan semangat juga buat warga-warga yang ada di sekitar sini, dan jadi ngasih tahu gimana cara kerja energi baru terbarukan di lingkungan mereka seperti itu. Mungkin dari SRE seperti itu dulu aja. Lanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah. Udah lanjut yang Coba gimana dari DEM gimana? Dewan Energi Mahasiswa. Wah, ini masif banget, Mbak. Oh, masif banget, gimana? Masif dan terstruktur. Kayak ketuanya hebat ini. Gimana siapa? Dewan Energi Mahasiswa ya. Dewan Energi Mahasiswa ini berdiri memang pertama kali di UGM. Jadi orisinalnya Tahun berapa? pertama kali itu tahun 2012. Oh, udah lama ya? Udah lama ya? Jadi kan tahun 2012 itu isu-isu energi itu sedang naik-naiknya. Jadi sebenarnya ketika berdiri pertama kita fokus ke pergerakan. Cuman waktu itu kan aku belum kuliah ya. Iya, saya udah kuliah tuh. Udah ya? Udah masuk 2012. Jadi cocok dipanggil Om.
Jangan dulu. Nah, tadi tahun 2000 pergerakan kemudian berkembang hingga akhirnya karena kita basic pengkajiannya dari riset. Jadi mungkin dari Kamase terus juga dari SRE fokusnya energi terbarukan. Sementara dari REM UGM ini kita punya perbedaan sedikit di mana bukan hanya energi terbarukan aja yang kita bahas. Kita membahas energi nuklir energi baru, kemudian terkait dengan energi fosil, mineral, batu bara, gas itu juga kita bahas, termasuk juga ketenaga listrikan, artinya distribusi energi, teknologi kita bahas, dan terakhir adalah energi terbarukan dan konservasi energi. Jadi kenapa kita tidak hanya membahas energi terbarukan aja? Karena memang basic yang memang kita bangun sedari awal adalah terkait dengan riset. Jadi kita mengkaji sesuatu itu bagaimana bukan hanya kita mengkampanyekan energi terbarukan kepada masyarakat luas. Tapi tadi kita sempat diskusi dalam briefing ada energi justice. Nah, satu slogan yang kami angkat adalah bagaimana energi berkeadilan. Kamase sendiri gimana? Apa yang Ya, kalau Kamase ini mungkin unik ya daripada DEM sama SRE. Karena Kamase ini juga sekarang usianya udah 22 tahun. Yang artinya udah berdiri sejak tahun 2000. Yang mana pendirinya sendiri itu juga dari teknik fisika. Nah, uniknya Kamase lagi ini sendiri itu komunitas yang dikhususkan bagi mahasiswa Departemen Teknik Fisika dan Teknik Nuklir UGM. Itu. Jadi kalau yang SRE sama DEM tadi kan dari berbagai multidisiplin, kalau kita dari satu multidisiplin gitu, dua disiplin ilmu gitu, dari teknik nuklir dan teknik fisika. Dimana urgensinya ketika foundernya dari Kamase ini itu memiliki urgensi untuk membentuk Kamase karena yang pertama di tahun itu juga era reformasi, di mana founder kami itu udah memikirkan bahwasanya isu energi itu seksi buat dibahas dan diangkat seperti itu. Dan di tahun seperti itu founder-founder kita udah berpikiran mengenai transisi energi ini sendiri. Yang mana berarti isu-isu energi ini sendiri itu udah dibahas dari sejak 20 tahun lalu begitu. Dan tidak sekarang ini lagi booming itu tidak, udah dari 20 tahun Berarti yang lalu. sebenarnya mendahului masanya Betul, ya. Head of the betul. time gitu ya. Iya, betul sekali. Waduh. Betul sekali. Iya, keren Itu sih. mungkin latar belakangnya dari Kamase dan juga buat mewadahi minat dari mahasiswa DTNTF sendiri. Itu kan di teknik fisika ada peminatan yang namanya peminatan energi terbarukan. Dimana di situ untuk mungkin dari segi departemennya sendiri masih kurang mendukung atau bagaimana. Nah, kita di sini Kamase ingin lebih aktif lagi mulai dari pengembangan mengenai teknologinya, pengembangan terkait dari segi-segi keilmuannya begitu. Nah, Kamase ini juga untuk kegiatannya seperti apa itu yang pertama Kamase itu juga pernah punya desa binaan itu di daerah Panggang Gunung Kidul sana itu bikin SWPS. SWPS itu Solar Water Pumping System. Di mana isu masyarakat yang kita angkat di sana itu adalah keterbatasan air. cara personal nih? Gimana kalian melihat kondisi bangsa kita tercinta ini? Terkait dengan energi di Indonesia ini sebenarnya menjadi bahasan yang sering dibahas sih. Maksudnya menjadi bahasan lucu juga. Iya. Kita menilai kayak tadi selalu disampaikan kalau misalkan energi ini adalah sesuatu hal yang kesannya elit, Ya, betul, benar. kesannya eksklusif. Betul. Kesannya hanya orang-orang yang bahasanya memiliki kekuasaan dan wewenang yang bisa membahas. Iya. Nah, dari situ kita menilai dari kacamata DEM, kita semua bersama menilai bahwasannya energi perlu untuk dibumikan. Sehingga peran dari salah satu yang menjadi target kita selain pergerakan adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa membumikan energi yang tadi ya selalu terpikirkan kan top down. Artinya regulasi pemerintah akan energi langsung diterapkan masyarakat, langsung berjalan seperti itu. Nah, bagaimana kita memandang energi dari sudut pandang bottom up. Jadi masyarakat dulu disadarkan akan energi, kita melakukan berbagai pengedukasian akan energi di masyarakat, energi terbarukan, fosil, kenapa listrik, kenapa harus dihemat, kenapa potensi-potensi bahkan aliran sungai bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, bahkan limbah kotoran ternak bisa menjadi energi biogas dan seterusnya. Itu adalah pemahaman yang perlu untuk diterapkan di masyarakat dulu, awareness dan kesadaran itu yang
saya rasa dari beberapa tahun ke belakang belum secara optimal diakselerasikan agar masyarakat paham. Jadi makanya perkembangan energi Indonesia ini cenderung tidak begitu cepat, cenderung lambat. Karena yang hanya memikirkan energi dari tahun-tahun sebelumnya dari segi pemerintah sendiri hanyalah orang-orang yang mempunyai wewenang. Tapi ketika dari sektor terkecil, dari sektor desa, dari sektor masyarakat semua udah memikirkan sebenarnya energi Indonesia itu seperti apa sih? Sebenarnya kenapa energi terbarukan perlu untuk ditransisikan? Kenapa fosil dinilai perlu untuk digeser secara bertahap? Ketika masyarakat dari sisi paling rendah, dalam artian dalam sektor pemerintahan terendah itu desa, itu sudah bisa berpikir bahwa energi ini menjadi hal yang krusial, maka untuk menyadarkan dan untuk bergerak bersama bukan hanya sebagai satu pemerintahan tapi sebagai satu Indonesia, itu kan lebih komprehensif dan lebih mudah untuk kita bersama-sama membangun energi. Karena sekarang kami melihat dari saya sendiri juga melihat dari segi transisi dan cita-cita yang dimiliki Indonesia, dimiliki pemerintahan negara ini untuk dari program G20, dari program transisi dan program atau 2060 net zero Indonesia, berbagai gitu kan? cita-cita dan bahasa idealis yang dimiliki oleh pemimpin bangsa ini, ternyata itu belum secara bersamaan diiringi oleh pemerataan edukasi di segi masyarakat. Nah tapi gini nih, udah resah nih. Itu kan kebetulan saudari ini kan yang memang posisinya betul-betul Energi fokus ke energi terbarukan. Lu sepakat gak sih kayak gini caranya? Ini kayak apa transisinya? Ya kita transisi pelan-pelan lah gitu. Masih bisa kok, masih ada waktu kok. Iya, Gitu. iya. Sementara kita gali-gali terus. Kan terhabis tuh. Padahal sebenarnya kan Indonesia nih, ya contoh lah ya kayak kemarin tuh nikel kan sempat raw nikel itu di ban untuk diekspor gitu kan, karena kita pingin pengembangan untuk energi terbarukan juga kan baterai salah satunya kan. Nah berarti kan sebenarnya pemerintah udah mulai mau fokus nih untuk transisi ya, Betul. menuju energi yang betul-betul hijau gitu kan. Kalau menurut lu gimana nih kalau misalnya dia ini yang gue tangkap ya, berarti kan transisi sebenarnya masih bisa kok pelan-pelan gitu loh, nggak harus yang ibaratnya kayak kepinginan negara barat lah gitu ya, gitu kan, buru-buru loh gitu kan, Timeline atau menurut lu emang sebenarnya harus buru-buru? Tadi yang kayak dibilang sama Dava, kalau mereka punya timeline masing-masing, kayak energi surya mereka harus di saat terang baru bisa berjalan. Terus juga buat energi air, kondisi aliran airnya harus stabil, harus cepat gitu. Terus buat yang satu lagi apa? Energi angin itu harus tergantung perubahan musim. Iya, saya setuju dengan hal tersebut ya. Jadi maka dari itu perlu berjalan beriringan biar ketika salah satu bermasalah yang satu bisa backup. Ketika yang sini juga masalah yang sini bisa saling backup. Dan awalnya energi yang mungkin bisa dibilang kotor buat teman-teman di sini bisa dikurangin perlahan-lahan tanpa harus merobohkan semuanya gitu. Sebenarnya buat batu bara, kalau nggak salah kemarin sempat baca ada teknologi tersendiri sih buat bikin itu bersih. Kalau migas kan punya teknologi CCUS ya. Sebenarnya kalau batu bara masih belum tahu ini, kemarin sempat baca tapi lupa. Ada kan itu batu bara dibersih, maksudnya pengolahannya gasification kah atau liquefaction itu kah atau gimana deh? lupa. Atau pakai kan batu bara kan kalau misalnya ini yang gue pahami aja ya, karena kan gue posisi hukum nih. Di dalam undang-undang RUU BT itu kan ada yang disebut sebagai energi baru. Gitu kan, batu bara itu sebenarnya include, tapi batu bara yang posisi sudah diolah. Gitu kan, termasuk metan dari batu bara, terus batu bara tercairkan atau batu bara tergaskan gitu kan. Itu maksudnya atau gimana tuh? Jadi kan sekarang yang dinilai yang selalu menjadi permasalahan adalah bagaimana ketegasan pemerintah ketika adanya pengeksploitasian lahan yang ternyata tidak terjaga, tidak direhabilitasi kembali. Itu juga menjadi permasalahan. Artinya banyak area-area ternyata tidak bisa ditinggali saat ini. Contoh di Kalimantan. Oh ya, betul. Kan ada kalau misalnya teman-teman tahu power wheeling. Ya. Nah, mungkin apalagi ini. Lo kan udah berkali-kali nih, gitu kan? Masih itu kerjasama sama desa-desa ya, gitu kan? Nah, bisa jadi juga kan ini ya, desa ini berarti dari program lo sebenarnya dia menghasilkan listrik sendiri dong secara pribadi, ya kan? Cocok nggak sih sebenarnya itu jadi solusi buat power wheeling gitu? Jadi kan ibaratnya desa itu berkontribusi gitu loh buat listrik nasional. Sebenarnya kan kalau untuk misalkan kita ngacu lagi ke desa itu, kita fokusnya ke pengembangan energi apa? Misalkan
pengembangan energi surya gitu ya, yang mana desa itu bisa terpenuhi pasokan listriknya dengan menggunakan panel surya. Tapi kan untuk kondisi saat ini sendiri itu kan apabila listrik itu kembali ke PLN, maksudnya kita menjual listrik ke PLN, itu masih belum bisa seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya dibolehin, ya kalau misal dibolehin pasti masyarakat akan seperti itu ya, siapa iya yang kan nggak bisa mau jadi untung. jualan, gitu. Iya, Lumayan, iya, Bos. betul. Lumayan. Betul. Itu jawabannya. Lumayan. Nggak usah dikasih jawab. Iya. Kenapa nggak boleh tuh ke PLN dijual? Wah itu coba di research karena bukan ranah aku untuk mengkritisi itu ya. Mungkin dari DEM mungkin ya bisa Tapi ya lu sebenarnya mengkritisi. sepakat nggak sih itu. kalau PLN itu menolak power wheeling? Kan wheeling. sejauh ini PLN menolak nih, Iya. ya kan? Ini ketawa-tawa nih soalnya dapat. Ya mungkin karena PLN kenapa kok menolak hal itu pasti ada pertimbangan ya, pertimbangan terkait istilahnya seperti hal seperti ini apakah udah cocok diterapkan di negara Indonesia ini. Yang notabene masyarakatnya sendiri aja masih dalam ranah belajar dan nggak semuanya itu tingkat pendidikannya di ranah sarjana lah istilahnya. Dan kita itu di sini sekarang kita itu masih dalam tahap edukasi dan menumbuhkan awareness ke masyarakat itu Tapi kan sendiri. kayak misalnya gini, kalau misalnya power wheeling ya dibolehin ya, ini ada cuannya nih Iya. buat masyarakat, gitu Iya. kan? Masyarakat kecil ya. Apalagi yang di kampung-kampung gitu kan. Iya. Misalnya lu punya, lu tinggal di desa nih gitu Iya. kan. Lu ada rezeki lebih, lu pasang tuh. LTS. Ya, Ya. pembangkit surya itu di atas genteng tuh lu pasang gitu kan. Habis itu lu jual ke tetangga-tetangga kan lumayan tuh cuan. Iya. Ya kan? Iya. Kalau misalnya ada cuannya berarti kan sebenarnya ya apa ya, dalam artian daya tariknya kan lebih nih Lebih. harusnya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Benar-benar. Bener nggak nih? Bener, emang bener. Cuman kan emang masih dalam yang memegang kekuasaan untuk jualan listrik itu masih belum mengizinkan. Betul sih. Begitu. Karena kita juga nggak, sebagai masyarakat kita nggak bisa memaksakan itu. Pasti bukannya mau membela perusahaan itu atau gimana, pasti ada sesuatu yang dipertimbangkan di situ yang tidak diperbolehkan. Misal karena masyarakat kita masih dalam tahap belajar nih, ada aja ini yang kayak yang kaya makin kaya, yang miskin lebih miskin. Misalkan yang kaya ini kan bisa beli teknologi buat pasang pembangkit sendiri, buat ini sendiri. Terus juga nanti kan harga jualnya itu yang nentuin juga pasti mereka gitu kan. Karena yang punya listrik Jadi lu mereka. tetap lebih Kapitalisme berbicara, Pak. Iya, Iya. betul. Berarti lu tetap lebih sepakat ya, negara tetap ambil kontrol nih ya. Untuk itu ya. Iya, itu untuk case-nya Indonesia seperti itu. Iya. Dan kita tidak bisa membandingkan ini dengan warga luar. Mungkin Betul sih. warga Iya, luar iya. juga Biar punya. nggak liar banget lah ya. Bener sekali. Terus ada jalur main belakang juga. Terus bohong-bohong nih, mereka ngasilin cuan yang besar, ternyata energi yang dihasilkan kecil gitu. Oke. Takutnya ada yang salah gunain aja. Jangan susah dulu. Iya. Kan nanti tergantung juga sama apa ya, mungkin distribusi pengetahuan, Iya. distribusi akses, apa Kan namanya, makin lama harusnya sih mulai tersadar ya. Iya. Gitu. gitu. Sambil berbenah lah. Sebenarnya yang paling kita pingin tanya ini gini sih. Perlu nggak sih kita ngawasin pemerintah gitu loh biar transisinya jalan? Penting nggak sih menurut kalian? Kita ngawasin pemerintah gitu, bapak mak kita tuh, ya siapa tahu pejabat amin lah gitu ya. Amin. Yang penting jangan Ya itulah. jangan dirugikan gitu. Ya. Boleh sih. Yang lagi. Jangan. Aduh. Jadi jawabnya yang tadi apa sekarang dulu? Oh yang bebas, yang Rubicon. Aduh. Jangan. Agak ini. Iya. Betul. Gimana tuh? Tadi mungkin ada dua peran ya, berarti masyarakat sama pemerintah. Iya. Masyarakat yang perlu diedukasi, dan Dewan Energi Mahasiswa sendiri kita juga melakukan pembinaan desa di desa Taun Martani sama satu Oh lagi. sana Matani sini. Iya, Oh deket ya. Belakang Prambanan, satu lagi di Wonokerto. Itu di sana. Nah itu juga salah satu output yang kita hasilkan, kita bangun biogas, kita bangun perencanaan mikrohidro, kita juga melakukan edukasi di sana bagaimana masyarakat nggak usah terlalu jauh, bagaimana masyarakat paham batu bara, paham apa, setidaknya dari segi agrikultur, dari segi pemanfaatan kandang, dari segi kan mereka melakukan sebuah pembakaran, mereka melakukan sebuah energi listrik yang tepat guna. Itu mereka mulai transisi kepada energi terbarukan. Artinya mana nih pengolahan limbah yang tadinya kotoran ternak itu menghasilkan metana menjadi sebuah sampah, tidak menghasilkan, ternyata bisa loh menjadi hal yang bermanfaat untuk menjadi Ada biogas. potensi ekonominya juga loh gitu ya. Nah, setidaknya adalah edukasi yang diberikan ke masyarakat mulai dari hal-hal yang
dekat dengan mereka. Tidak perlu jauh. Oh, pemerintah nih mau ngadain kegiatan seminar besar. Oh, pemerintah nih mau ngadain kegiatan orang-orang harus pakai PLTS dan seterusnya. Itu kan terlalu jauh dan tidak dekat dengan mereka. Maka mulailah dari apa yang mereka familiar dan mereka lakukan sehari-hari, yaitu peternakan, pertanian, terus perikanan, terus apalagi dari rumah tangga, sehingga limbah itu ternyata bisa menghasilkan ekonomi untuk mereka. Dan itu yang ternyata perlu untuk kita edukasi secara bertahap melalui dari hal-hal yang sesederhana seperti itu. Kemudian dari segi pemerintah sendiri kita perlu mengawasi, kita perlu meninjau ulang. Kemarin juga dalam kegiatan salah satu seminar yang dilakukan di Bandung waktu itu pembahasan RUU EBET juga, itu dari mahasiswa juga berpartisipasi di sana. Oke, keren. Itu juga kita mengajukan satu hal yang poin penting yang perlu di-highlight, artinya adalah dari segala inovasi, dari segala pemerataan energi yang terjadi di Indonesia, dari bentuk-bentuk pembangkitan, mulai dari nuklir, energi baru, dan seterusnya, ternyata ada satu hal yang belum begitu diperhatikan. Itu adalah dampak sosial masyarakatnya. Bagaimana bentuk pendampingan, bagaimana bentuk jaminan sosial. Ketika ternyata terjadi kebocoran, apa jaminan yang memang ditegaskan oleh pemerintah untuk masyarakat sana? Maka kenapa terjadi bentuk kekacauan ketika eksplorasi tambang di daerah Kalimantan Timur? Karena tidak ada jaminan sosial di masyarakat sekitar bahwa ketika mereka terjadi kerugian, pemerintah akan memberikan sebuah tegasan di situ, memberikan sebuah jaminan bahwa mereka akan aman, mereka akan mendapatkan penghasilan, mereka akan mendapatkan pekerjaan. Bahkan ketika areanya justru menjadi area pembangkitan, mereka justru mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Jika masyarakat sudah merasakan benefit itu, dari pemerintah juga win, dia bisa dengan mudah melakukan sebuah perubahan dan transisi energi, dan masyarakat juga win, mereka juga mendapatkan benefit yang setara dengan target dan tujuan pemerintah. Dan ternyata itu belum dibahas secara mendetail. Itu sih paling. Dan itu yang perlu kita dampingi secara terus. Kalau menurut lu gimana tuh? Tadi yang peran pemuda sama sama. Ya penting nggak sih kita ngawasin pemerintah itu juga? Oke, yang pertama mau nanya, peran pemuda tuh apakah kita wajib untuk membuat masyarakat peduli sama isu ini atau enggak? Jawabannya adalah menurut saya sendiri itu wajib. Karena balik lagi, energi menjadi sesuatu yang nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Udah kayak nasi lah ya. Iya, udah kayak nasi. Kita bisa hidup tanpa nasi kan? Iya. Sorry, roti. Roti ya. Roti sama keju biasanya sarapan. Ya. Misalnya kita berangkat dari kos mau ke kampus naik pakai transportasi itu pakai energi. Terus kita mau masak nasi pakai energi. Kita butuh apa lagi ya? Mau beli roti Maryam juga pakai energi, betul. Semua energi. Makanya dari itu pemuda di sini, apalagi yang paham ya soal energi itu seperti apa, penting untuk ngasih edukasi ke teman-teman mahasiswa gitu atau mungkin ke masyarakat biar nanti teman mahasiswa penting juga ya, nggak cuma masyarakat. Iya, semua lingkup penting, semua harus tahu kira-kira masalah isu yang lagi dihadapin itu seperti apa soal energi. Terus juga perlu tahu apakah transisi energi ini merupakan hal yang perlu dilakukan atau enggak buat Indonesia, itu teman-teman juga perlu tahu. Terus juga mungkin ada baiknya kalau menurut saya teman-teman mahasiswa maupun masyarakat luas juga mengenal berbagai sektor di energi. Tadi ada batu bara, ada migas, ada energi baru terbarukan dan lain-lain. Karena apa? Biar mereka tahu ternyata sumber energi ini ternyata digunakan buat ini. Biar mereka tuh nggak sekedar cuma pakai doang gitu loh. Biar mereka lebih kenal. Terus juga kalau SRS sendiri belum semasif ini ya KMS maupun DEM untuk terjun ke masyarakatnya. Tapi mungkin tadi kemarin waktu grand launching kita juga sempat bikin webinar soal transisi energi dan peran pemuda di dalamnya gitu. Oh, emang ada peran pemuda dimasukin program? Kebetulan banget ya. Nggak kebetulan lah, berarti sudah terplanning. Iya. Terus harapannya dari kami itu juga bisa menjadi wadah edukasi buat teman-teman mahasiswa pun masyarakat biar juga pada peduli sama isu ini. Terus tadi apakah kita perlu ngawasin pemerintah? Itu perlu, tapi bukan yang ngawasin banget ya. Yang dipelototin gitu. Kita bisa ikut perkembangan yang lewat berita, media gitu-gitu. Juga kalau udah melenceng sentil gitu ya. Enggak, sentil. Kalau sentil jitak tuh gimana tuh? Bagian pemuda bukan tuh? Kadang orang kan kalau misalkan ngalamin masalah bikin itu ya, memviralkan sesuatu ya. Mungkin bakal speak up atau mungkin meriset lagi apakah sebenarnya yang dilakukan pemerintah itu sudah benar atau belum. Terus juga
tadi sejauh apa peran pemuda bisa bantu buat transisi energi, kita bisa mulai dari edukasi diri kita sendiri, dan baru nanti setelah kita udah paham, kita bisa edukasi masyarakat luas seperti itu. Dari situ juga kita bisa melakukan riset-riset, ikut proyek dosen, atau mungkin kalau misalkan punya budget lebih, kita bisa ikut masang pembangkit listrik. Gitu secara aktif ya. Secara aktif. Ya, kita ngasih ibaratnya bantuan insentif. Kalau insentif sih kita nunggu pemerintah ya. Ujung-ujungnya pemerintah juga. Ujung-ujungnya pemerintah juga. Lalu gimana tuh? Oke, kalau dari pandangan saya sendiri itu peran pemuda di sini tuh sangat penting sekali karena pemuda ini tuh kaitannya dia, apalagi mahasiswa ya bisa dikatakan dia yang paling dekat dengan warga, maksudnya dengan masyarakat lah istilahnya. Dan kita di sini bisa punya akses, apalagi mahasiswa bisa ke bawah dan bisa juga ke atas. Betul. Misalkan sendiri kayak pengabdian yang di Panggang itu terkait buat SPPS itu dananya juga nggak serta-merta dari kita sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk merealisasikan apa yang dibutuhkan pemerintah di Panggang itu, apa yang dibutuhkan masyarakat di Panggang itu apa gitu. Jadi di sini kita kayak juga buat proposal ini itu pendanaan itu kan ujung-ujungnya juga kita balik ke pemerintah lagi gitu kan. Sebenarnya di sini tuh masyarakat dan pemerintah itu yang menjadi penghubung di antara mereka berdua itu adalah pemuda ini. Karena kan bangsa ini juga tidak lepas dari peran pemuda. Kalau kita bisa, kalau kita flashback ke belakang lagi, seperti itulah pentingnya peran pemuda ini sendiri bagi istilahnya transisi energi sendiri dan juga mungkin keberlanjutan di negara ini gitu. Kalau ngomongin kita penting nggak sih memperhatikan kalau kayak gitu, mengawasi pemerintah ini itu penting banget. Apalagi kita juga mahasiswa yang misalkan gemar riset, gemar ini itu, seperti yang udah saya state tadi di awal ya, kita sebagai mahasiswa yang terpelajar ya kita riset ini itu, bikin publikasi. Hasil publikasi itu kita bisa mungkin kita viralkan lah ya bahasanya, buat pemerintah ini tuh harus tahu isi dari riset kita tuh seperti ini, kejadian yang ada di lapangan itu seperti ini. Tidak ke pemerintah juga, mungkin ke swasta seperti itu juga sama. Swasta juga harus ya perlu. Nggak harus pemerintah terus ya. Karena kan pemerintah padahal itu betul juga. Iya. Kalau insentif memang nggak pemerintah. Iya. Sepakat. Satu lagi deh yang masih agak. Ada yang ganjel. Ada ganjel. Enggak sih. Bang, udah bang. Enggak paham ya. Kalau ngomongin energi terbarukan atensi global, komitmen lingkungan gitu tuh. Kalau kalian lihat tuh seberapa urgent sih Indonesia ini gitu melalui transisi energi. Kita nggak cuma lihat kita lihat dari semua sisi ya, dari segi masyarakat, dari segi kebijakan, dari segi kesiapan infrastruktur, fasilitas pemerintah, dan satu lagi yang menurutku paling penting juga soal lingkungan gitu. Nah, seberapa urgent kalau misalkan kalian lihat apakah memang masuk akal melihat keadaan kita sekarang itu 2060 ya, net zero emission. Itu pokoknya nggak bisa ditawar lagi. 2060 harus tidak ada PLTU dan sebagainya. Itu seberapa urgent tuh kalau masing-masing kalian lihat? Alifa. Oke, kalau menurut saya, pandangan saya urgent ya, tapi kan urgent di sini kita harus juga punya bayangan secara ideal, bayangan harus kondisi ideal, iya, bayangan juga secara realistis. Dan untuk mewujudkan keduanya ini juga perlu step dan juga plan. Untuk plan ke depan itu juga udah bagus dari pemerintah kita itu terkait target capaian bauran energi terbarukan. Misalkan di tahun 2030 itu ada 21%, terus nanti di 2050 itu ada sekian persen, 31% kalau nggak salah. Walaupun baurannya belum nyampe terus. Iya betul. Dan di 2060 sekarang jadi 11%. Iya, seperti itu. Iya, itulah Indonesia. Iya, seperti itu. Urgent tapi kita juga harus kondisi
lihat kondisi real kita yang ideal itu seperti apa, yang realistisnya seperti apa. Ya mungkin realistisnya bisa kita implementasikan by plan dan juga by step. Kita tidak bisa langsung yang tadi kayak gelap-gelapan itu juga tidak bisa. Makanya itu di situ ada plan itu seperti itu. Dan kalau kondisi ideal sih ya pengennya ini tuh transisi energi ini juga bakal tercapai, tapi untuk kapannya ya kita lihat terkait plan sama step kita ini seperti apa, kayak gitu sih. Tapi ada satu pendapat lagi yang penting dari tadi nggak keluar. Iya itu betul. Pendapat lu, cuy. Oh iya. Sebagai ahli hukum energi terbarukan. Wah sebenarnya udah kesepil sih tadi beberapa ya. Tapi gini, kalau misalnya dari segi hukum ya, kayak pemerintah nggak serius ya, gitu ya. Dia pengen ngejar nih. Nah terus ada juga nih yang dia mengatur juga di pasal yang sama, tapi ayatnya beda gitu kan. Dia menyatakan bahwa PLTU itu boleh untuk tetap dibangun dengan catatan ini yang memang sudah direncanakan sebelum keluarnya Perpres ini sendiri ya. PSN itu ya. Iya, yang sudah memang ada perencanaan dari awal ya, boleh dibangun, gitu kan? Iya. Berarti tetap ada yang bertambah nanti kemungkinan. Nah, yang sekarang itu masih boleh bertahan sampai 2050 walaupun memang betul ada tanda kutipnya, gitu kan? Iya. Ini sampai 2050 cuma boleh di kawasan industri, tapi ya tetap aja lah, gitu kan kita bilang ya. Iya. Kayak gitu. Ya kalau gue bilang konsistennya sih. Pemerintah ini yang kurang ini konsistensinya gitu. Kalau kayak teman-teman yang mungkin lebih muda daripada gua ini sebenarnya menjelaskan dari tadi bahkan gua terkesima gitu loh. Penjelasan mereka betul-betul hebat kayak gitu. Dan gua mengatakan bahwa ya secara material ya dari hukum sendiri teman-teman sendiri sebenarnya sudah menyampaikan gitu loh. Kalau gua bilang dan permasalahan yang ada di situ konsistensi. Iya. Ya kayak tadi kalian semua sampaikan di pemerintah, konsistensinya ini yang penting gitu. Kalaupun memang nanti untuk RUU PTL itu ya nilai baurannya berapa nih targetannya, let's say lah tadi kan 2030 sampai 20 berapa 23%, 23% gitu kan, rupanya nggak nyampe nih karena kan sekarang aja harusnya itu kan 14, sekian ya kalau nggak salah, ingat 2023 ini, tapi baru kesampaian 11% gitu kan. Ya alasan lah karena pandemi bla bla bla. Ya kita lihat lah nanti kan gimana konsistensi pemerintah kayak gitu juga. Terakhir mungkin kita mau minta closing statement nih dari masing-masing teman soal tema kita kali ini, soal transisi energi, soal energi terbarukan gitu. Gimana? Mungkin bisa mulai dari Mbak Alifah? Ya. Kalau closing statement saya terkait topik kita yang kita bicarakan terkait sekarang ya, maju mundur transisi energi. Transisi energi itu pasti akan terjadi. Entah kapan itu nanti akan waktu yang menjawab. Itu sih dari saya. Oke, Mbak Alvina. Oke, transisi energi menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan dari kita. Bahkan kalau bisa dibilang kayaknya sekarang itu udah mulai bergerak ya. Buat pembahasan kali ini itu kita sudah banyak bertukar pikiran dan dari saya juga mendapatkan banyak insight. Jadi tahu juga sebenarnya seberapa gede sih peran kita sebagai pemuda untuk melakukan transisi energi. Juga bisa tahu peran pemerintah itu seperti apa untuk program percepatan ini. Nah, semoga harapannya transisi energi tetap bisa dilakukan dan tetap didukung baik dari segi masyarakat maupun segi pemerintah, dan Indonesia bisa mencapai target yang udah diinginkan sebelumnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Dafa. Agak nafas panjang gitu ya. Ada apa Mas Dafa? Produser gimana lo? Oke, transisi energi. Kalau misalkan dari pembahasan kita bersama, tadi itu banyak banget insight yang bahkan aku juga belum tahu. Ternyata akhirnya aku tahu. Aku berterima kasih untuk itu, makasih untuk diundang. Dan maju mundur energi transisi energi. Maju mundur transisi energi ya. Maju mundur itu betul tadi kata disampaikan kalau misalkan konsistensi menjadi hal yang utama. Tapi di atas konsistensi yang bersamai adalah bagaimana kita, yang konsistensi bukan hanya pemerintah doang. Kita sebagai pemuda, sebagai masyarakat, kita juga, dan ketika setiap aspek dan elemen sudah sadar akan transisi energi, maka yang tadinya 2060 hanya sebagai idealisme semata, itu bisa menjadi hal yang memungkinkan untuk kita realisasikan. Dan itu semua bisa, karena dari dulu pun
dengan hanya bumbu runcing Indonesia bisa menang lawan penjajah. Jadi potensi kita punya banyak, potensi alam, potensi masyarakat, potensi sosial. Dan ketika kita menghasilkan potensi yang ada, bukan hanya menilai potensi tempat lain dan itu terapkan di kita, maka optimalisasi itu yang akan menjadikan Indonesia tetap menjadi bangsa yang satu. Itu aja. Hidup pemuda. Benar. Harus hidup. Iya dong. Harus hidup. Ya oke. Oh, Mas Zar tercinta. Waduh. Yang paling Ya, kalau saya betul kalau misalnya kita ngomong transisi emang hal pasti ya. Hal pasti banget, memang pasti itu kan. Yang perlu kita garis bawahi dalam transisi energi ini, kalau dalam pandangan saya, itu tidak hanya terkait dengan bagaimana kita melihat pemerintah, terkait dengan bagaimana kita melihat para masyarakat, itu kan. Tapi sebenarnya dari sisi ekonomi ini ada hal yang penting loh, gitu loh. Orang luar nih, investor. Ya, dana dari luar nih banyak. Gitu. Ini juga harus kita awasi. Dalam artian jangan sampai nanti secara kemandirian energi kita itu nanti terjajah. Oke lah transisi jalan, tapi kita terjajah secara energi. Kan nggak lucu juga tuh. Kayak gitu. makasih banyak buat Mas Dava, buat Mbak Elvina, buat Mbak Alifa untuk hadir di sini. Sudah meluangkan waktu dan menyisihkan sedikit energinya Kalian super banget sih, keren sih. untuk di sini. Terima kasih banyak buat Mas Zar juga. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sama DMKP Universitas Gadjah Mada dan Poldev Institute for Policy Development UGM. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat. Makasih. Selamat siang. Makasih selamat kok. Makasih, sore dan terima kasih udah diundang. Makan siangnya ditunggu.